cinta Kau Yesus lebih dari segala yang ada. Yesus lebih dalam lagi ku rindukan. Yesus ku mengasihimu. Dengan lembut saja katakan lebih dalam, lebih dalam lagi ku rindukan. Mari nyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati. Dan mau menyanyikan lagu ini dengan cintamu akan Tuhan. Lebih dalam lagi. Haleluya. Ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ya Tuhan. Lebih dalam lagi. Ku rindukan Tuhan lebih dari segala yang ada. Oh, lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ya Tuhan, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan lebih dari segala yang ada. Lebih dalam Tuhan cintakan Yesus, ku mengasihimu. Kami malam ini ya Tuhan, rawat setiap kami Roh Kudus. Setiap kami ada tempat ini mengalami perjumpaan pribadi denganmu. Ya setiap kami ada tempat ini mengalami perjumpaan pribadi denganmu Tuhan. Di masa muda kami, di masa remaja kami, dan kami punya roh yang mampu akan Tuhan. Roh yang mencintaimu lebih dari segalanya.
Mari kita renungkan sejenak kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita berdiam sejenak. Berikan waktu Roh Kudus berbicara di tengah kita. Biarkan Dia yang berbicara di dalam hati. Biarkan Dia yang berkata-kata di dalam hati. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat Kami. Bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kepandaian kami, bukan karena kelebihan kami, bukan fasih lidah kami. Bila kami dipakai, semua itu karena kasih karunia-Mu. Ingatkan kami, ingatkan hamba-Mu ini, dari mana Engkau mengambil hamba-Mu ini.
ingatkan kami dari mana Engkau membentuk kami. Dulu yang kami ditinggalkan, dulu yang kami tidak dianggap, dulu yang kami direndahkan, dulu yang kami tidak dihargai, dulu yang kami ada di dalam lumpur dosa, dan Kau telah menjadikan kami indah di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi firman-Mu hari ini, dan dia menerima di hati kami semua. Kami minta Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami. Terpujilah nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Ada sukacita hari ini? Amin. Ada semangat yang baru? Amin. Tadi judul temanya saya sampai kaget-kaget, ya. Apa ya, saya nggak nyangka judulnya seperti itu. Tapi saya percaya bahwa kita semua diberkati, dan saya sangat sungguh diberkati oleh kesaksian Ibu Tio Malau, ya, dimana karena Tuhan lah yang selalu memberikan kekuatan pada Ibu Tio Malau. Saya tadi pagi itu bingung mau menyampaikan firman apa disuruh kesaksian, tapi kata dia disuruh menyaksikan hidup. Wah, ini panjang Ibu. Kalau menyaksikan hidup, perjalanan hidup saya itu panjang sekali. Saya sudah melewati apa itu lapar, apa itu kenyang. Saya sudah melewati bagaimana dinginnya malam. Saya sudah melewati bagaimana jalan 3 kilometer, amin, hanya untuk mencari Tuhan. Dan saya melihat anak-anak muda di sini adalah anak-anak muda yang luar biasa. Satu hal yang tidak bisa kembali adalah waktu, ya. Tadi Ibu Pendeta pengen muda lagi. Percaya Bu, Ibu masih punya jiwa muda, amin. Waktu itulah yang tidak bisa kembali. Dan kesempatan itu kadang datang hanya satu kali, amin. Saya mau bersaksi bahwa tapi sesungguhnya saya sangat diurapi Tuhan sekali ibadah hari ini. Karena sejak saya datang menyembah tadi, disuruh kesaksian hidup, saya jadi teringat di masa-masa lalu. Saya mau bersaksi bahwa pada masa kecil saya adalah masa-masa yang kurang bahagia. Masa kurang bahagia karena saya mengalami penyakit, mungkin liver, gitu ya. Tapi namanya adalah penyakit kuning, ya. Penyakit kuning itu hampir seluruh itu dari ujung kaki sampai ujung rambut itu warnanya kuning. Dan itu adalah karena kekurangan gula. Jadi ketika waktu saya kecil, kemana-mana itu makan sama gula. Entah itu gula merah, entah itu gula pasir, pokoknya nasi sama gula. Karena kekurangan gula. Dan setiap malam saya rohnya itu dibawa. Mungkin waktu kecil saya nggak tahu itu neraka atau apa. Tapi itulah yang namanya neraka. Jadi setiap malam tangan saya itu seperti diikat, kemudian saya dimasukkan ke dalam lorong yang gelap. Dan di lorong yang gelap itu saya melihat api yang sangat panas sekali. Kemudian saya selalu melihat seperti ada pisau besar yang memotong tubuh saya. Dan itu terjadi setiap malam. Dan saya puji Tuhan punya seorang ibu yang luar biasa setia sama Tuhan. Dan dia selalu berdoa dan berdoa. Saya kemana-mana dibawa ke dokter. Dan kadang gak sembuh-sembuh, tapi ibu saya selalu berdoa dan berdoa. Dia hanya mengandalkan Tuhan. Dan disitulah saya mulai mengerti. Oh, inilah. Ketika saya mulai lahir baru, saya mengerti bahwa oh, inilah neraka. Amin. Berbahagialah kalau kita tidak dilihatkan ke sana. Maka dari itu kejarlah supaya kita semua dapat memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Jadi setiap malam waktu itu saya mengalami panas yang sangat
tinggi sekali. Kemudian tiap malam saya melihat hal yang seperti itu. Tiap malam saya melihat api, saya melihat tubuh saya diikat, saya melihat tubuh saya mau dipotong. Dan ketika seperti ada pisau yang besar memotong saya, tubuh saya teriak. Dan itu terjadi terus menerus. Dan hingga suatu saat mujizat Tuhan terjadi. Saya nggak tahu bagaimana, karena waktu itu masih kecil, nggak tahu bagaimana bisa sembuh dan sembuh total. Mungkin hidup saya itu seperti terlambat, segala sesuatunya terlambat. Bagi manusia seperti terlambat. Amin. Saya sekolahnya terlambat, pernah nggak naik kelas. Saya kelas 1 nggak naik kelas, masuk SD usia 7 tahun. Kemudian nggak naik kelas selama 1 kali. Jadi kelas 1 masih kelas 8 tahun. Dan disitulah saya mulai, saya itu benar-benar bodoh sekali. Jadi dulu itu saya nggak bisa hitung-hitungan, nggak bisa baca. Kelas 2 itu saya belum bisa baca. Makanya kalau saudara-saudara mungkin kadang dengar saya baca, ini bacanya kok kayak nggak lancar, amin. Karena itulah bawaan, amin. Tapi mujizat Tuhan, karena anugerah Tuhan, akhirnya pada saatnya tuh saya tiba-tiba pada waktu tertentu bisa baca. Kelas 2 itu, kalau zaman dulu, kalau yang nggak bisa baca, itu disabet pakai apa ya, kayak lidi tapi dari bambu. Ya, kalau zaman sekarang wah enak sekali sekolah sekarang ya. Guru aja nggak berani ya ngata-ngatain murid. Wah, kalau dulu dipukul, disabet pakai lidi, ya, tangannya disabet, pak. Ya nggak bisa baca, nggak bisa nulis di papan tulis, ya ditendang. Ya itulah zaman dulu. Tapi kadang Tuhan izinkan melalui pembentukan yang seperti itu, keras itu, jadi orang-orang yang kuat, amin. Tuhan. Hingga pada saatnya ketika saya mulai SD, saya bisa baca, naik kelas sampai kelas 6. Sampai kelas 6, waktu itu saya sama sekali tidak pernah ranking. Tapi tiba-tiba pada masa-masa akhir saya itu pokoknya rajin baca. Jadi sering belajarnya itu dulu tanya jawab sama guru, sama teman-teman sekolah. Jadi satu kelompok itu tanya jawab, tiap malam tanya jawab. Kayak kadang-kadang cerdas cermat kayak gitu. Tapi dari situlah tiba-tiba di ujian akhir itu saya bisa mendapatkan nilai tertinggi. Tapi itu bukan karena saya, amin. Bukan karena kepandaian saya. Itu adalah anugerah yang dari Tuhan Yesus. Hingga saatnya saya masuk SMP dan saya mau menceritakan bagaimana pengalaman saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Pada saat SMA, ya, saya kelas 1 itu saya ikut persekutuan doa yang ada di sekolah. Di saat itu saya tuh cuma ikut-ikutan aja. Ada persekutuan doa, saya ikut. Waktu itu diadakan di SMA 3 Salatiga. SMA 3 Salatiga waktu itu mengadakan persekutuan doa anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Di situ diadakan persekutuan doa di bangsal olahraga. Wah, tempatnya apek, bau keringat karena sering untuk olahraga, dan lembab karena dingin. Ya, kota dingin, bau apek, sering untuk keringat di situ, akhirnya lembab dan kadang baunya enggak. Tapi di situ, ketika diadakan persekutuan doa, di situ ada rawatan Tuhan, ada kuasa Roh Kudus. Disitulah saya mengalami perjumpaan pribadi. Saya benar-benar mengalami apa yang namanya Tuhan, kasih Tuhan itu seperti apa. Saya bisa hancur hati, saya bisa mengasihi Tuhan. Disitulah mulai saya tumbuh, ada rasa cinta akan Tuhan. Saya mulai tumbuh mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, lebih dari hidup saya. Jadi kemana-mana yang saya cari adalah
ibadah. Kadang di rumah saya cuma ada satu motor waktu itu yang dimana sering dipakai kakak saya untuk kuliah ya. Dan ketika saya rindu untuk ikut ibadah, ikut KKR pelajar di situ, wah saya jalan kaki saja. Saudara tahu, rumah saya itu dari Jampelang itu tempat penyekatan bis ya, Ibu Tio mungkin sudah ke sana. Itu jauhnya adalah 3 kilometer. Dan saya setiap hari berangkat sekolah itu jalan kaki. Tapi ada suatu hal yang membuat saya tidak capek. Karena apa? Saya ada hadirat Tuhan yang menyertai. Setiap pagi saya berangkat sekolah, saya selalu memuji-muji Tuhan. Saya nyembah Tuhan, saya nyanyi di jalan. Sepanjang jalan saya nyembah Tuhan. Saya rasakan kuasa hadirat Tuhan. Jadi tidak ada rasa capek. Satu hal firman Tuhan yang kita buka di dalam Yesaya 6 ayat 8. Ini adalah ayat panggilan hidup saya. Yesaya 6 ayat 8. Pada saat saya mengikuti persekutuan doa, saya mendengarkan bukan suatu firman orang menyampaikan firman Tuhan tentang ini, tapi adalah pujian yang berjudul "Ini Aku Utuslah Tuhan". Dan saya diingatkan oleh firman ini pada saat itu, dan itu merema sekali di hati saya, merema sekali di dalam hidup saya. Maka saya bacakan, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang akan mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah Tuhan. Dan ini adalah ayat yang menguatkan saya bahwa aku mau melayani Tuhan. Aku mau ikut Tuhan. Kemanapun Tuhan pergi, kemanapun Tuhan mengutus, aku mau ikut Tuhan. Walaupun mungkin hal yang gak enak, walaupun di dalam pelayanan saya gak mengalami hal yang gak enak, saya mau ikut Tuhan. Dan disitulah saya mulai tumbuh cinta akan Tuhan. Saya tidak lagi memperhatikan bagaimana kehidupan saya kelak. Saya gak mempedulikan nanti saya bagaimana masa depan saya. Tapi saya mengejar satu hal, bagaimana hidup saya berkenan di hadapan Tuhan, bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Karena satu hal, mimpi di masa kecil yang selalu menghantui saya tiap malam itu selalu ada saya bawa. Amin. Sehingga yang saya cari adalah bagaimana berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketika saya mendengar firman ini, Tuhan, ini aku, utuslah. Aku mau pergi untuk Engkau. Kemana Engkau mengutus? Aku mau pergi. Dan disitulah mulai tumbuh cinta akan Tuhan yang luar biasa. Saya mencari Tuhan. Setiap pagi saya bangun jam 4 pagi. Yang saya lakukan adalah doa pagi. Terus kemudian waktu itu saya menjadi ketua remaja di gereja waktu itu GKJ ya, GKJTU, dan saya selalu pegang kunci. Dan tiap pagi saya sepanjang tahun selama setahun itu saya tiap pagi datang ke gereja. Jam 4 pagi saya nyembah Tuhan, saya berdoa, saya berkomunikasi dengan Tuhan, dan saya duduk di kaki Tuhan. Kadang di gereja cuma saya duduk, saya nggak melakukan apa-apa, cuma duduk di kursi depan ya, seperti ini gambarannya seperti, dan saya hanya duduk menikmati hadirat Tuhan. Saya bayangkan bagaimana Yosua, amin. Yosua adalah orang yang dipakai Tuhan luar biasa, menjadi penerus dari
Musa. Dan ketika Musa masuk ke kemah, dia ada menunggu di luar di pintu kemah. Bahkan setelah Musa keluar dari kemah pertemuan, ya, dia masih duduk di situ menikmati hadirat Tuhan. Saudara-saudara, anak-anak muda di tempat ini, mari kita cintai Tuhan itu lebih. Amin. Karena Tuhan itu yang akan menjamin hidup kita semua. Tuhan yang akan menjamin masa depan kita. Ya. Dan disitulah saya mulai terus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Hingga pada saatnya saya dipertemukan dengan Pak Ferry. Bapak saya adalah seorang petani, ya, petani. Dan ketika Pak Ferry menemukan saya, waktu itu Pak Ferry sama Mbak Tati, ya, pelayanan ada di desa saya, dan disitulah saya sedang nyari rumput. Saya sedang nyari rumput waktu Pak Ferry bertemu dengan saya bawa rumput untuk ngasih makan sapi, ya. Terus kenalan diajak doa, dan saya rasakan hadirat Tuhan yang luar biasa sekali. Saya diajari hingga pada saatnya saya diajak, yuk ikut pelayanan. Waktu Tuhan berbicara bahwa siapa yang akan aku untuk waktu itu cuma jawab, ini aku Tuhan, utuslah aku. Saya nggak tahu bagaimana saya bisa pergi, tapi Tuhan utus seorang hamba Tuhan untuk membawa saya pergi melayani Tuhan. Dan pada saat Pak Ferry itu mengajak saya untuk pergi, saya sedang ke ladang, ya, ke rumah saya itu saya sedang ke ladang. Di belakang rumah itu nanam cabai, ya. Dan saya sedang nyemprot cabai. Waktu itu saya dipanggil, ayo ikut pelayanan ke Jogja. Saya tanya, sekarang? Ya sekarang, kapan lagi? Waktu itu langsung saya pulang dan saya taruh semua peralatan dan langsung ikut ke Jogja. Di Jogja ngomongnya cuma 2 hari, tapi ternyata 2 minggu. Dan 2 minggu itu saya cuma membawa 1 pakaian saja, tanpa perlengkapan apapun. Cuma membawa 1 pakaian saja. Dan disitulah Tuhan membantu hidup saya. Dan di saat ikut Pak Ferry, disitulah saya mengalami pembentukan Tuhan yang luar biasa. Bagaimana hidup saya dibentuk, bagaimana saya mengalami pahit manisnya sebuah pelayanan. Saudara, jangan kita membayangkan bahwa proses dari Tuhan itu tidak enak, tapi enak juga. Ibu Pendeta Tio Malau itu sudah sampai saat ini bisa, makanya dia bisa memberitakan firman Tuhan karena dia sudah mengalami namanya proses hidup. Dia mengalami bagaimana diproses Tuhan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Pada waktu itu saya sempat ada putus asa ketika ikut Pak Ferry. Jujur, Tuhan, aku di sini mau melayanimu. Aku di sini untuk melayanimu Tuhan. Tapi di saat sepertinya suram, sepertinya tidak ada harapan, tidak ada ini. Pada tahun 2006 waktu di Getsemani, saya ikut ibadah di Getsemani hari Sabtu. Dan waktu itu Pak Yoel menyampaikan firman yang luar biasa. Waktu itu saya belum begitu bisa mendengar suara Tuhan seperti apa. Tapi sejak saya mendengar firman ini, Tuhan membukakan telinga rohani saya untuk saya bisa mendengar. Mari kita buka di dalam Yesaya. Yesaya 30.
dari ayat 18 sampai 21. Akan saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Jadi sebenarnya Tuhan itu ingin menunjukkan kasih-Nya kepada kita semua. Amin. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Tuhan itu bangkit karena Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan itu bangkit karena Tuhan itu sayang sama kita. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil, dan berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan. Anak-anak muda, nanti-nantikanlah Tuhan. Amin. Kalau kita menanti-nantikan Tuhan, maka kita akan mendapatkan janji Tuhan. Kalau kita menanti-nantikan Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan Tuhan. Kalau kita menanti-nantikan Tuhan, maka kita tidak akan menjadi lelah. Berjalan tidak menjadi lelah dan berlari tidak menjadi lesu. Menghadapi situasi hidup apapun, kita tetap kuat. Menghadapi persoalan apapun, kita akan kuat. Ya. Kemudian ayat 19. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Mungkin kita mengalami di dalam hidup kita adalah banyak hal yang tidak enak, banyak hal yang membuat kita ini harus mengeluh, ya. Mungkin kita harus sesak, mungkin kita mengalami hal yang tidak enak. Tetapi Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu sangat melihat setiap hari. Engkau tidak akan terus menangis. Kemudian, tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Kalau kita berseru-seru dan kita berdoa dan kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan mengasihi. Kalau kita sungguh-sungguh mencari wajah-Nya, hati kita hanya kita berikan kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan mendengarkan setiap doa kita. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Amin. Jadi ketika kita berseru dengan segenap hati, maka Tuhan itu akan menjawab. Kemudian ayat 20. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, pernahkah kita mengalami hidup seperti ini? Roti dan air serba sedikit, kelaparan, ngelih, ya, makan sehari sekali, atau mungkin satu bungkus dibagi 4. Walaupun mungkin, atau mungkin kerja pun gak digaji. Amin. Jujur saya itu pernah kerja gak digaji, tapi disitulah Tuhan membentuk saya supaya saya setia dan setia dan setia. Karena orang yang setia itu tidak akan pernah Tuhan tinggalkan. Orang yang setia itu akan diperhitungkan Tuhan. Amin. Kalau kita setia dengan panggilan kita, setia apa yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita, maka Tuhan itu akan memperhitungkan. Ya. Namun pengacara tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tuhan tidak akan pernah sembunyi dari hidup kita. Tuhan tidak akan pernah menyembunyikan wajah-Nya dari hidup kita. Dia akan menghadapkan wajah-Nya
kepada kita. Maka ada yang firman Tuhan yang mengatakan apa? Wajahnya ya, diberkatilah engkau ya, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Amin. Kalau Tuhan sudah menghadapkan wajahnya kepadamu, berarti hidup kita ini berkenan. Kalau Tuhan sudah melihat hidup kita, memandang hidup kita, maka Tuhan itu berkenan atas hidup kita. Tetapi matamu akan terus melihat Dia, ya. Mata kita akan melihat Tuhan di dalam segala hal, dalam kesusahan, dalam kelaparan, dalam keberkatan, di dalam jalan-jalan hidup kita, di dalam perancangan hidup kita akan melihat Tuhan. Karena wajah Tuhan selalu menghadap ke kita. Amin. Ya, selanjutnya. Nah ini, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganak atau mengiri. Ketika saya mendengar firman ini, saya itu mengalami kehancuran hati. Bukan karena yang menyampaikan, tapi Tuhan yang berbicara. Tuhan berbicara, mulai saat ini kau akan mendengar suara. Dan sejak saat itu saya diberikan kepekaan untuk mendengar suara Tuhan. Tapi satu hal, mendengar suara Tuhan itu bukan pekerjaan yang mudah. Ya, kalau kita mendengar suara Tuhan, ada satu hal yang harus kita lakukan adalah ketaatan. Amin. Kalau kita tidak taat, kita tidak pernah mendengar. Kalau kita tidak taat, kepekaan kita akan lama-lama akan. Makanya ketaatan yang sempurna itu akan membawa kita kepada persekutuan yang sempurna. Dan sejak saat itulah, di akhir tahun 2006, saya mulai mendengar suara Tuhan. Saya mulai mengerti, oh Tuhan berbicara. Kadang Tuhan menyuruh puasa, Tuhan menyuruh menabur, Tuhan menyuruh apapun, saya kerjakan. Ada suatu saat ketika saya ada pergumulan yang berat, ada satu pribadi yang di dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus, yang akan menolong kita. Dulu ketika saya mengalami pergumulan berat, saya tidak tahu kepada siapa saya akan cerita. Mau cerita kepada siapa nggak bisa. Karena kadang persoalan itu datang juga dari, kadang Tuhan izinkan persoalan itu dari Bapak rohani karena untuk membentuk hidup kita. Dan di saat pergumulan yang berat itu, saya nggak bisa cerita ke siapapun. Disitulah saya mulai bertanya kepada Tuhan. Saya bersekutu dengan Tuhan. Saya tanya, apa yang harus saya kerjakan Tuhan? Hidup saya sudah sampai seperti ini, tapi belum ada tanda-tanda apa panggilan saya. Belum ada tanda-tanda mau dibawa kemana. Belum ada tanda melihat semua itu. Dan di saat kami waktu itu jualan alat-alat tulis, ya kayak ATK, bolpen, kertas-kertas buku, dan saya waktu itu gulung-gulung kertas manila di ruang pavilion yang biasa tempat kami tidur, dan Tuhan berbicara seperti ini. Tahu nggak, nak, engkau sedang sekolah para nabi-nabi. Tahu nggak, engkau sedang sekolah menjadi hamba Tuhan. Dan disitulah saya mulai hancur hati. Oh Tuhan, terima kasih buat pembentukan ini. Terima kasih buat semuanya. Saya Tuhan izinkan
untuk terus dimurnikan, diberikan roh penundukan, diberikan roh ketaatan hingga akhir. Dan saya tidak pernah sedikit pun, kalau tanpa kekuatan Tuhan ya, untuk meninggalkan Pak Ferry. Sempat terbesit seperti ini. Tapi saya tanya-tanya Tuhan, apakah ini ladangku kota ini, kota Tegal? Apakah ini ladangku? Apakah ini tempat pelayanan? Tapi Tuhan ngomong, ini adalah tempat, kota ini adalah ladang, di mana kau harus tinggal. Ketika saya pulang, kadang orang tua ibu saya itu sering gini, kamu pulang aja, kowe bali wae. Kamu ikut Mas Ferry juga biasa-biasa saja, nggak ada perubahan. Tapi satu jawaban, saya bukan ikut Pak Ferry, saya ikut Tuhan. Saya melayani Tuhan, dan disitulah hingga sampai akhir hidup Pak Ferry, saya tetap setia di samping dia. Itu semua karena Tuhan. Karena tanpa Tuhan, saya nggak akan bisa sama. Tapi karena Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan membentuk hidup saya itu keras. Kalau sudah dimarah itu habis-habisan, sampai ke akar-akarnya harus habis. Nggak boleh tersisa. Kalau tersisa, nanti malamnya bisa berlanjut. Maka kalau dimarahin dibentuk terus sampai akar-akarnya. Pernah membeli sabun salah di supermarket, saya harus nukar. Ya. Pernahkah saudara nukar belanjaan di supermarket, membalikan belanjaan? Saya pernah diajari untuk balikan. Kamu salah beli, balikin. Dibalikan, saya pulangkan. Saya ketemu kepala yang nangani kasir. Pak, ini tadi saya beli. Saya salah beli. Ini harus gimana Pak? Ini saya harus pulangkan. Dan Pak Ferry itu nggak boleh beli dari uangmu. Nanti uangmu aku cek. Ya seperti itu. Dan saya pulangkan. Saya berdoa, di jalan saya berdoa, Tuhan bagaimana ini cara memulangkannya? Bagaimana biar barang ini bisa ditukar? Karena biasanya kalau barang yang sudah dibeli di supermarket sulit untuk ditukar. Masih mending di warung ya. Kalau di toko-toko ya, yang nggak pakai manajemen kasir yang tetap bengek ya, itu akan mudah. Tapi ini di supermarket, mungkin ribet ini harus mengembalikan ini. Tapi puji Tuhan, waktu itu bisa dipulangkan karena anugerah Tuhan. Amin. Itu semua karena Tuhan. Berjalan dengan Tuhan, berjalan dalam pimpinan Tuhan, maka Tuhan itu yang akan mempermudah, Tuhan yang akan menolong ya. Dan itulah pembentukan Tuhan. Hingga pada saatnya, ketika saya taat dan setia, Tuhan itu yang mengubahkan hidup saya. Tapi saudara-saudara, ketika kita melewati lembah, melewati padang gurun, Tuhan itu izinkan supaya itu kita ini bisa mengenal hati Tuhan. Saya mau kesaksian tahun 2016 waktu pengabdian pendeta muda. Tapi mau saya saksikan adalah pada saat saya SMA, sebelum saya bertemu dengan Pak Ferry, saya itu dapat penglihatan dalam mimpi. Dalam mimpi itu, saya melihat di langit di atas itu ada dua orang yang pakai jas. Yang satu badannya agak gemuk,
yang satu badannya agak kecil dan pendek. Itu waktu SMA. Dan di bawah langit itu banyak dengan orang-orang memuji dan menyembah Tuhan. Dan ketika Tuhan membawa saya sampai pada tahun 2016, pada saat pengabdian pendeta muda, disitulah saya Tuhan teguhkan bahwa oh, inilah penglihatan yang Tuhan berikan pada saat itu, dan Tuhan menggenapinya. Amin. Tuhan menggenapi. Tapi untuk mencapai pada destiny yang Tuhan inginkan, kita harus hidup dengan setia. Mungkin saudara ditempatkan di gereja ini karena Tuhan ingin membentuk hidup kita semua yang ada di tempat ini supaya kita setia. Karena kalau kita setia, Tuhan akan membawa kita naik level. Tuhan akan membawa kita semakin naik dan semakin setia, supaya kita semakin setia dan semakin setia. Dan mulai saat itulah saya belajar untuk setia. Tapi untuk kesetiaan itu ada harga yang harus dibayar. Tapi di dunia ini tidak ada yang gratis. Kalau saudara bisa membayar harga atas panggilan hidup, maka kita akan dibawa sampai kepada panggilan Tuhan. Dan saya percaya setiap kita yang di tempat ini, siapapun kita, mungkin kita sekarang ini biasa-biasa saja. Tapi kalau kita punya ketaatan, kesetiaan, Tuhan yang akan membawa hidup kita naik dan naik. Amin. Tuhan yang akan membawa kita semakin sungguh-sungguh. Tapi satu hal, undanglah Roh Kudus di dalam hidup kita. Karena Roh Kudus itu adalah menolong. Dia adalah sahabat kita. Dalam kesusahan, dalam apapun, Roh Kudus itu menolong bagi kita semua. Amin. Seperti firman Tuhan dalam kitab Kisah Rasul, ya, akan kita buka. Saya mau kesaksian bahwa sesungguhnya saya itu tidak pandai bicara. Dulu, bahkan sekarang pun tidak pandai bicara. Bahkan untuk berbicara di depan umum, dulu itu saya sering greget, ya, gemetaran, ya, grogi. Saya berbicara tidak lancar. Tapi karena Roh Kudus yang mengubahkan, sehingga saya bisa menyampaikan kabar baik kepada setiap kita yang di tempat ini. Tolong carikan ayatnya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas. Oh iya, Bapak. Ya, akan kita baca sama-sama. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Pada saat saya SMA, waktu mau perpisahan sekolah, saya ikut KKN pelajar, dan itulah kado terindah kelulusan saya, yaitu adalah ketika saya ikut KKN dan Roh Kudus memenuhi hidup saya. Saya nggak tahu waktu itu bagaimana bisa kepenuhan,
tapi saya didoakan, ditumpang tangan, dan tiba-tiba Roh Kudus itu memenuhi saya 3 hari. Mengajar saya untuk berdoa, mengajar untuk segala sesuatu. Bagaimana hidup di dalam perkataan Tuhan. Jadi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Mari kita minta Roh Kudus supaya memenuhi kita semua tempat ini. Kita angkat pujian, ku buka hati Romo Tuhan. Roh Kudus kau hadir di sini. Terima kasih. Terima kasih. Mari setiap kita saat menjauhkan mata kita, arahkan hati kita ke Tuhan, arahkan hatimu, pikiran, kemauanmu ke Tuhan. Kalau ada di antara kita yang di tempat ini belum dipenuhi Roh Kudus, minta Roh Kudus. Mari kita semua bangkit berdiri. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus padamu. Roh Kudus, Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus padamu. Buka hati, buka hati untuk Roh Tuhan. Buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau hadir di sini. Haleluya. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus padamu. Buka hati ya Tuhan, buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami
sini. Bagi saudara-saudara yang rindu didoakan bersama di depan. Kalau Tuhan gerakkan hatimu untuk minta didoakan. Kau manis, kau penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Haleluya, haleluya. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau manis, Allah penghiburku, penolongku, diutus
kecewa. Setiap orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, setiap orang-orang yang mengharapkan segala sesuatu yang baik, karena pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Harapan itu tetap ada, masa depan, karena Tuhan menyediakan hari depan penuh pengharapan. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang sungguh-sungguh mencari wajah, yang sungguh-sungguh mengharapkan segala sesuatu yang baik, karena dia akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup. Berkatilah setiap anak-anak muda di tempat ini, ya Tuhan. Dan kau pakai lebih lagi. Kau membawa hidup anak-anak muda di tempat ini pada destiny yang Tuhan sudah tentukan. Bahwa anak muda di tempat ini setia. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus